Hukum Islam itu ada 5. Haram, halal, sunnah, makruh, mubah. Nah, kalau bid'ah itu hukum yang mana? Hukum 5 yang disebutkan tadi disebut dalam ilmu usul fikih adalah al-hukmut taklifi. Hukum pembebanan kewajiban terhadap seorang hamba dari Allah di dalam syariat Islam. Ada hukumnya wajib, mandub, mubah, makruh, dan haram. Lalu bid'ah masuk mana? Bid'ah itu bukan hukum tetapi sifat dari sebuah perbuatan yang mempunyai hukum. Di perbuatan ini disifati sebagai bid'ah. Dan bid'ah di dalam syariat Islam haram hukumnya dan termasuk daripada perkara yang seburuk-buruknya. Dan ini yang mengatakan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang paling buruk adalah perkara yang mengada-ngada. Setiap yang mengada-ngada adalah perbuatan bid'ah. Bid'ah adalah kesesatan. Ini yang bersabda adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi bid'ah itu sifat dari sebuah perbuatan yang mengada-ngada. Dia bukan hukum. Hukum bid'ah adalah apa? Haram. Kenapa? Karena dilarang oleh Rasulullah SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara yang mengada-ngada. Paham ini, para ikhwan? Dan ini hanya akal-akalan sebagian orang saja yang menyibukkan sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Bid'ah itu bukan hukum. Orang awam bisa digituin. Hanya permainan kata-kata saja. Tetapi kita katakan bid'ah itu adalah apa? Sifat dari sebuah perbuatan. Apa itu bid'ah? Dijelaskan oleh Imam Syatibi rahimahullah. Tariqatun fid dini mukhtara'ah. Tudahi syari'ah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Yang artinya dia adalah metode di dalam agama. Mengada-ngada. Pasti itu mengada-ngada. Karena Rasulullah SAW bersabda, man ahdatha, siapa yang mengada-ngada? Fi amrina hadza. Dan di dalam agama urusannya. Yang menyerupai syariat, makanya banyak yang terkecoh. Menyerupai syariat. Dimaksudkan melakukan perbuatan bidah tersebut berlebih-lebihan di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bid'ah. Ketika orang menambah-nambah dalam agama ini, dia menuduh Nabi Muhammad khianat. Dan orang ketika melakukan perbuatan bid'ah, bid'ahnya dibilang apa sama dia? Hasanah. Dalam Islam enggak ada bid'ah hasanah. Nama orang ada hasanah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempat neraka. Nabi yang bersabda demikian. Kok tiba-tiba ada orang yang mengatakan ini baik? Kata Imam Malik rahimahullah. Imam Malik bin Anas, gurunya siapa? Imam Syafi'i. Dia wafat tahun 179 Hijriah. Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunu al-yawma dina. Man ibtada'a fil Islam, barang siapa mengadakan satu yang baru dalam agama, yaraha hasanatan, yang dianggap bid'ah itu apa? Hasanah, kata Imam Malik. Faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Fa inna Allah yaqul, karena sungguhnya Allah telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah syukurkan nikmatku atasmu dan aku ridha Islam jadi agama bagimu. Ma lam yakun yawma idzin dina fala yakunu al-yawma dina. Apa yang tidak menjadi agama pada zaman itu, sekarang pun enggak jadi agama. Sesuatu yang Nabi tidak lakukan tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, Nabi tidak melakukan karena belum ada pendorongnya. Belum dibutuhkan di zaman Nabi. Contohnya apa? Ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu usul fikih. Belum dibutuhkan. Kenapa? Bahasa Arab para sahabat jago-jago semua. Ngapain belajar ilmu nahu sorof? Orang Arab. Ketika Nabi telah meninggal, banyak orang-orang yang non-Arab masuk Islam, tidak paham bahasa Arab. Akhirnya terjadi kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Berarti pendorongnya muncullah di sini. Ketika muncul pendorongnya, Ali bin Abi Thalib menyuruh Abul Aswad Ad-Du'ali untuk meletakkan tata bahasa Arab. Bid'ah bukan. Secara istilah itu bukan bid'ah. Tapi secara bahasa betul itu bid'ah. Kenapa? Kan gak ada di zaman Nabi. Walaupun gak ada di zaman Nabi, tapi Nabi tidak lakukan karena belum ada pendorongnya, belum dibutuhkan di zaman Nabi. Pahami yang pertama nih. Yang kedua, Nabi tidak lakukan
Karena masih ada penghalangnya. Dahulu Nabi sholat tarawih berjamaah setiap malam enggak? Enggak. Nabi hanya sholat tarawih berjamaah 3 malam saja. Kenapa? Ketika Nabi ditanya, Nabi mengatakan, aku takut diwajibkan atas umatku. Oh, rupanya ada penghalangnya. Di zaman Umar, penghalang ini sudah tidak ada. Karena tidak mungkin lagi diwajibkan dan maslahatnya juga besar. Maka Umar pun bikinlah satu imam tarawih setiap malam. Seluruh sahabat sepakat dan tidak ada pengingkaran. Sehingga menjadi ijma. Boleh. Kenapa di zaman Nabi Al-Quran belum dikumpulkan? Masih ada penghalangnya. Wahyu terus menerus turun, belum sempat Nabi mengumpulkannya. Di zaman Abu Bakar, para penghafal Quran banyak yang meninggal di medan perang. Dan ini bahaya, Al-Quran akan habis. Maka kemudian Umar mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Boleh, gak apa-apa. Untuk maslahat menjaga Al-Quran. Ini disebut oleh sebagian ulama dengan istilah bid'ah hasanah. Sebagian ulama menyebutnya dengan istilah maslahat mursalah. Sebetulnya maknanya sama, tujuannya sama, Pak. Nah, adapun yang ketiga nih, perhatikan yang ketiga. Nabi tidak lakukan. Nabi apa? Tidak melakukan. Sementara pendorongnya sudah ada di zaman Nabi, dibutuhkan di zaman Nabi. Penghalangnya pun tidak ada. Nabi mampu melakukannya. Tapi Nabi tidak lakukan. Itu artinya memang pensyariatan. Artinya itu tidak boleh dilakukan. Contoh, seorang sahabat berkata, Nabi sholat Idul Fitri dan Idul Adha tanpa adzan dan tanpa qomat. Sementara adzan dan qomat di zaman Nabi dibutuhkan tidak? Dibutuhkan. Ada pendorongnya? Iya, untuk mengumpulkan orang. Ada penghalangnya? Tidak ada penghalangnya di zaman Nabi. Tapi Nabi tetap tidak lakukan. Berarti disyariatkan tidak? Tidak disyariatkan. Maka kalau di zaman sekarang ada orang bikin adzan dan qomat untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha, saya katakan bid'ah. Paham tidak, Pak? Sekarang, Nabi mampu enggak dan para sahabatnya merayakan kelahirannya? Sangat mampu. Dibutuhkan, kata orang, ya di zaman sekarang kebutuhannya apa? Untuk mengenang Nabi. Emang para sahabat enggak butuh mengenang Nabi? Ketika Rasulullah wafat, memang para sahabat tidak butuh mengenang Rasulullah? Tapi penghalangnya ada? Tidak ada, mampu tidak? Pendorongnya sudah ada di zaman sahabat? Cinta Rasulullah. Siapa yang lebih cinta kepada Rasulullah dari kita atau dengan para sahabat? Tapi kenapa para sahabat tidak melakukan? Sementara pendorongnya sudah ada, penghalangnya pun tidak, mereka mampu melakukannya, tapi mereka tetap tidak melakukan, itu menunjukkan tidak disyariatkan. Tidak pula para tabi'in, tidak pula imam yang 4, ternyata baru muncul pada tahun 362, itu pun yang pertama kali melakukannya orang Syiah, Banu Fatimiyah. Paham ini? Jadi, kalau ada orang berkata, itu kamu baca Quran dengan harokat bid'ah. Kita katakan maaf, akhi. Kita kembalikan tadi kepada kaidah-kaidah tadi. Kenapa di zaman Nabi belum ada? Karena masih ada penghalangnya. Al-Quran belum dibukukan karena memang terus-menerus wahyu turun. Tapi ketika muncul, paham tidak? Pendorongnya dan maslahatnya besar. Makanya Pak, itu yang diinginkan oleh Imam Syafi'i maksud daripada bid'atun mahmudatun. Bid'ah yang terpuji. Mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah selalu berhujah dengan perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata apa? Al-bid'atu bid'atan. Bid'ah ada 2 macam. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Tapi lihat prakteknya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan maktam, berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan-makan di sana itu apa? Bid'ah. Di zaman sekarang apa? Apa-apa. Imam Syafi'i mengatakan beribadah dengan cara ukur rebana sambil nyanyi-nyanyi yang disebut dengan sama. Itu bid'ahnya sufiyah. Di zaman sekarang apa? Bid'ah hasanah. Di zaman sekarang itu bid'ah hasanah terlalu lebar, Pak. Jadi setiap yang dianggap baik jadi bid'ah hasanah. Ini enggak benar, ini malah membuka pintu bid'ah selebar-lebarnya dalam agama ini. Makanya perhatikan, yang diinginkan oleh para ulama terdahulu dari bid'ah hasanah itu apa? Makanya sebagian ulama mengungkapkannya dengan kata-kata maslahat mursalah. Kenapa itu? Memang tidak ada di zaman Nabi, tapi ini maslahatnya sangat besar untuk membela din. Bayangkan kalau tidak ada ilmu nahwu dan sorofa, gimana cara baca Quran yang benar? Susah. Bayangkan kalau Al-Quran tidak dikumpulkan jadi satu mushafa, mudaratnya besar nggak Pak? Besar. Sekarang tanpa kita merayakan maulid Nabi, bisa nggak ittiba Rasul? Sangat bisa. Bahkan kita bergembira dengan kelahiran Rasul setiap hari. Mempelajari sabda-sabda Rasulullah, gembira, kita alhamdulillah bisa. Kenapa? Tidak memberikan dampak yang sangat signifikan kok. Tapi kalau seperti ilmu nahwu, ilmu hadis, ilmu nggak ada, itu dampaknya berat itu Pak.
Ya, kalau tidak ada ilmu hadis, setiap orang akan seenaknya. Rasulullah bersabda. Nggak ada ilmu hadis, nggak bisa diperiksa. Akhirnya orang-orang zindik bisa masuk di situ. Tapi dengan ada ilmu hadis, bisa diperiksa sanadnya. Ini dhaif, ini pendusta, ini sahih. Alhamdulillah. Manfaatnya besar tidak, Pak? Itulah maslahat.